Nah, Pak, apa pandangan Pak Yos terhadap kan ada kubu nih kalau di luar negeri akademisi lah kita sebutnya, yang sangat penganut efficient market hypothesis. Hmm. Di mana misalnya di US nih, oh sulit sekali untuk mengalahkan indeks S&P 500. Misalnya di Indonesia juga ada indeks kan, misalnya MSCI Indonesia atau ya IHSG. Menurut Pak Yos, teori itu benar atau enggak? Bahwa semuanya itu mungkin sudah udah priced in di market. Kalau marketnya segitu efisien, saya nggak mungkin bisa jadi saing sekarang. Nggak mungkin bisa di Dragon of IDX ya. Iya nggak? Iya. Kenyataannya market itu sangat tidak efisien gitu. Dan sangat tidak rasional pelakunya. Dan sering tidak rasional, Oke. ya kan? Dan bisa tidak rasional lama sekali gitu loh market, Oke. ya kan? Itulah yang kita coba take advantage dari Oke. market, ya kan? Kalau marketnya terlalu efisien, susah kita kayaknya, Oke. ya kan? Untung marketnya tidak efisien. Oke. Pak Yos ini punya prinsip nggak? Misalnya kalau Van Smith yang di luar negeri, punya si Terry Smith, itu kan dia punya prinsip di mana dia tuh nggak boleh indeks hugging. Jadi MI yang bekerja di dia itu nggak boleh indeks hugging. Nah kalau di Shalendra sendiri, Pak Yos ini ada ngebalance nggak? Kayak misalnya oke, ada biar ada sedikit mirip sama indeks, tapi ada alfanya nih yang kemudian. Iya, jadi ada fund-fund kita yang benar-benar basisnya itu stock picking kita bilang. Oke. Ini kan conviction ideas. Contohnya seperti apa mungkin Pak? Nama fundnya? Ada Shalendra Alpha Focus Fund. Oke. Ya. Itu idenya adalah fund manajernya benar-benar bottom up approach-nya. Oke. Nggak peduli indeks mau ngapain, ya kan? Konsepnya adalah absolute return. Ya. Kita cari saham-saham yang menurut kita terbaik dan kita coba high portfolio concentration. Beat the market lah. Beat the market. Cari alpha di situ. Tapi ada beberapa nasabah, misalnya nasabah-nasabah institusi besar gitu ya. Mereka tuh nggak terlalu appreciate konsep seperti itu. Mereka yang penting kamu bisa kalahin indeks deh gitu loh. Dikit aja nggak apa-apa gitu. Dikit aja nggak apa-apa. Jadi kita bikin beberapa fund kita itu yang kita bilang sifatnya index enhancing. Oke. Ya kan. Jadi kita ikutin indeks tapi kita cari alpha juga lah on top of the index return. Itu biasa berapa persen Pak yang dipakai untuk nyari alfanya berapa persen dan berapa yang ibaratnya hugging indeksnya? Yang hugging indeksnya mungkin sekitar 80%-an. Oke. 20%-nya nyari alpha lah. Oke, tapi itu bisa kalau dia naik bisa significantly outperform, tapi kalau bisa salah juga bisa Betul. underperform. Iya. Tapi limited ya, underperformnya limited, upside-nya juga agak limited sih gitu. Seberapa sulit Pak untuk beating the index di Indonesia? Menurut saya gini. Susahan US atau Indonesia menurut Pak Yos? Sama, ya kan. Kalau kita lihat pengalaman di Amerika di mana-mana, ya kan. Unfortunately, most fund managers itu underperform di indeks. Ya. Ini mungkin background sedikit teman-teman yang banyak yang nggak tahu Pak Yos tuh dari 1989 ya? Mulai investasi ya. Itu juga udah pernah di market luar negeri juga kan Pak? Pernah, ya. Jadi gimana Pak? Pengalaman Jadi, beating the index? pengalaman kita, apakah itu di luar negeri, apakah itu di Indonesia, most fund managers itu underperform di indeks. Itulah kenapa di tahun 1970-an John Bogle, the founder of Vanguard, ya kan, dia came up dengan ide, udahlah, dia bilang daripada kita cari jarum di tumpukan jerami, beli aja jeraminya semuanya gitu loh, ya kan. And then dia create yang namanya index fund, kemudian berkembang menjadi ETF, ya kan. Dan sekarang menjadi sangat populer, ya kan. Tapi menurut kita, kalau kita tetap percaya bahwa dengan fundamental investing, value investing, ya kan, rigorous cash flow analysis dan lain sebagainya, kita tuh tetap bisa beat di indeks gitu loh. Kebanyakan produk-produk kita kalau kita lihat long term performance-nya, ya kan, kita beat di indeks